Gue yang punya owner dari R15 ini detailnya R15 tahun 2016 akhir. Dengan motor ini gue punya 2 sertifikat dari 5 sertifikat yang ada katulistiwa di Indonesia. Tapi yang paling utama tuh diremehkan. Asik. Nah ini dia. Motor kenceng tuh terjadi karena Owner yang tersakiti. Asik. Karena gue ngalamin. Yang katanya dulu sama gesek kalah, tapi pas yang gesek itu bisa ya. So, welcome back again di channel RC Production. Nah guys, apa kabar kalian semuanya? Cukup lama kita off ya teman-teman. Udah mau setahun kayaknya. Kita udah off, emang gak ada upload. Terakhir kali kita ngupload yang video making ya, making video ya. Nah, kali ini kita karena ada dukungan dari abang ini yang haus konten, yang terus nge-DM, ayo kita buat konten. Dan juga dari keluarga Kalista yang selalu support, karena banyak yang akan kita review dari anak-anak Kalista. Salah satunya kita juga mau kenalin bahwa Padang juga punya, kalau kita bisa juga modif-modif motor ataupun yang lain, dan kita punya jalurnya pribadi masing-masing. Nah, hari ini kita sudah bersama teman saya, abang-abangan saya, yang sebenarnya dari dia sebelum mengenal motornya kayak gini sampai sekarang yang udah kalian lihat, memang udah tampilannya memang ya gahar banget ya. Jadi kita langsung aja untuk ibaratnya perkenalan dari abangnya, karena abangnya ini yang selalu kita review sekarang di malam minggu guys. Dia udah chat gua dari hari Senin, ayo buat konten, padahal dia lagi ada kerjaan tapi hari Sabtu. Nah abangnya, maka dari itu kita usahakan hari ini kita buat konten karena dia dengan haus kontennya ya. Oke, langsung saja abang kita perkenalkan diri. Asik. Halo, nama gue Raffi Maulana Putra. Gue yang punya owner dari R15 ini lebih detailnya R15 tahun 2016 akhir, yang liverinya merah hitam. Nah, kalau sosial media gue itu biasanya orang nyebut kalau di TikTok R15_KW. Asik. Gitu. TikTok, baru punya TikTok. Itu orang biasa tahunya di TikTok motor gue kan. Ninggol kagak? Kagak. Jangan lagi kita habis berteman. Nah, oke, lebih spesifik sekarang kita mau tanya, Bang Raffi ini mulai main motor yang ibaratnya gak kayak gabung komunitas atau kayak misalnya garap motor, itu mulai dari kapan? Gua langsung aja ya. Gua seriusnya nih gua di motor ini 2016. Berarti sebelumnya ada motor Nah, Matic itu kan tailuk-tailukan lah, orang pada tahu zaman-zaman dulu 2014 tuh masih enak banget dah tailuk. Matic Ring 17 orang udah tahu dah. Tapi untuk gua fokus benar-benar main motor, lebih tepatnya ke touring. Nah, ke touring itu tahun 2016 lah. 2016 akhir. Setelah 6 bulan gua ambil motor inilah. Nah, itu gua udah mulai ikut komunitas, ikut touring lah kemana-mana. Insya Allah Sumatera gue udah down. Asik. Insya Allah tapi prestasi yang menurut gue terbaik lah dengan motor ini, gue punya 2 sertifikat dari 5 sertifikat yang ada katulistiwa di Indonesia. Asik. Satu di Bonjo. Ya, Bonjo Pasaman Timur. Ya. Yang satunya lagi alhamdulillah di Merauke. Di Sabang. Sabang. Di Sabang kilometer 0 itu gue dapat di 2020 pas Covid. Itu prestasi yang buat gue seneng lah. Nah, itu sekilas cerita singkat dari Bang Raffi. Nah, gue kenal Bang Raffi itu dulunya orang yang tidak peduli dengan motornya. Ya, karena dulu kita juga teman-teman bisa tahu dari channel-channel lama kita kan dulu punya tempat detailing, dan kemudian Bang Raffi ini datang dengan motornya yang kondisinya 1 tahun nggak pernah dicuci. Ya, itu fakta loh. 1 tahun nggak pernah dicuci. Sampai ke pelek-peleknya itu ada sarang-sarang serangga gitu. Iya, betul. Ingat? Betul sekali. Dia tidak bisa 1 kali cuci. Waktu itu kami sampai 5 kali detailingnya, baru bisa kelihatan kinclong. Dan terbukti kinclong kan. Betul. Itu SK dulu. Ya. Soalnya owner SK belum datang. Iya. Nah, jadi cerita singkat dulu. Jadi Bang Raffi ini dia sebelum mengenal tentang motornya yang kayak gini, dia sebenarnya dulu yang seperti Bang Raffi bilang, dia fokusnya ke dunia touring, gabung ke komunitas, kayak misalnya dia touring ke Aceh dan ke pokoknya di area Sumatera dia udah down. Down. Jadi banyak pengalaman Bang Raffi dari
dunia touring sampai ke sekarang dia mau mencoba ke dunia drag, teman-teman. Nah, karena sekarang kita lagi rame-ramenya nih. Ya. Drag, lagi rame-ramenya. Apalagi sekarang udah banyak media-media yang udah bisa support ke drag. Contoh kan di Jawa udah ada street race, piala bergengsi kalau misalnya IDW. Ya. Kita juga mau dengan tujuan kali ini, siapa tahu kita bisa nge-review bukan hanya di bengkel kita, ke bengkel-bengkel lain. Nah, siapa tahu ada juga masukan-masukan untuk terlebihnya Sumatera Barat. Nah, kita langsung aja ke motor ini. Kenapa alasan abang ngubah haluan ke touring jadi ke drag? Awalnya faktornya ada Faktor. beberapa Nah. faktor. Tapi ada satu faktor yang menurut gua Anjay. itu benar-benar membuat gua ada di posisi ini lah. Ah, Faktor pertama, mungkin touring di angkatan gua tuh udah pada sibuk ya, udah banyak yang nikah, Banyak udah banyak kerjaan. pekerjaan, jadi waktu itu sedikit. ya. Kita touring itu butuh waktu yang lama ya. Terus faktor kedua mungkin masalah pekerjaan. Nah, kerjaan gua banyak makan waktu lah. Jadi sedikit waktu gua untuk touring itu kan kita rekayasa saja ke Pekanbaru ya. Pekanbaru tuh ya 3 hari kan baru enak. Nah, mungkin kita cepat pergi cepat pulang enak. Nah, terus mungkin aliran sekarang orang pada Drag. drag kenceng. Ya. Nah, Apalagi yang TikTok, semenjak TikTok lah sebenarnya. marketnya lah. Ya. Tapi yang paling utama tuh diremehkan. Asik. Itu Nah, ini faktor dia. pertama. Ini Jadi dia. gua percaya dengan kata orang motor kenceng tuh terjadi karena Owner yang tersakiti. Asik. Gua percaya karena gua ngalamin. Nah, ya. Jadi sebenarnya dulu Bang Rafi, kenapa gue tahu dengan motor Bang Rafi, kenapa? Karena dia dulu sering dikeceng-kecengin. Ya, teman-teman. Karena motornya dulu yang ya seperti yang gue kasih tahu, motornya aja setahun nggak pernah dicuci, nggak pernah dicuci. Habis itu kalau misalnya kita ada pergi, misalnya kalau Sumatera Barat kan kita semurinya jatuhnya kayak touring, Ya. karena semuri kita keluar kota kebanyakan. Karena kita kalau dalam kota ya segitu-gitu aja yang kita dapat. Nah, jadi kadang kalau kita pergi jauh-jauh kayak gitu, Bang Rafi ini sering di belakang, karena dia pun orangnya bawa motor nggak Ya. terlalu bisa kencang. Terus ya santai-santai doang. Nah, sedangkan yang kami yang contoh kayak gua dan teman-teman lain kan suka-suka speeding-speedingan. Jadi kadang-kadang dikeceng-kecengin nih sama teman-teman kayak, "Oh, Bang, motor pelan kali gini." Nah, Ya. mungkin Bang Rafi sampai ke akhirnya dia ngerasa down, mungkin ngerasa pengen nih pindah haluan, dan akhirnya beliau memutuskan untuk pertama kali di 2000 berapa Bang abang bangun motor? 2000 berapa ya? Kayak 2022-an. 2022 kan? 2022 2022. dia mulai bangun ke Kalista. Dia mulai nanya sama gua sama Bang Abi Ya. bayar tentang mesin, Ya. tentang mesin. Nah, di situ ya cerita singkatnya akhirnya dia mengenal yang nama Kalista. Nah, apa pertama kali Abang bilang ke Kalista? Kalista tuh yang seperti kita udah review dulu. Kalista tuh kepala mekaniknya siapa Bang? Mekaniknya adalah Fadil. Asik. Nah, jadi Bang apa Fadil pertama lah. kali Abang ngomong ke Abang itu? Oke, gue jawab ya. Pertama tuh awalnya sih gue cuma fresh aja sih. Nah, Fresh, pengen ya dibongkar lah ibaratnya kayak dibuat fresh karena motornya kan 2016 tuh belum pernah dibongkar sama sekali. Otomatis kan banyak lah masalah tuh kan. Gue fresh aja pertama, gue bongkar gue fresh. Nah, faktornya itu mungkin kecanduan. Atau nyemplung lah kalau orang biasanya nyebut udah nyemplung udah gitu. basah. Terus kita mikir apalagi di performa ini nggak pernah puas lah. Nah, itulah faktornya jadinya kecanduan terus-terusan. Nah, dalam waktu setahun itu Abang udah 2 kali bongkar kan? Ya. 2 kali bongkar. Ya. Jadi kalau kita langsung aja nih, kalau kita buat gini salah satunya Abang mau mengupgrade performa kan? Betul. Betul kan? Betul. Performa dengan gimana caranya supaya bisa menyaingi pada kita. Ya. Nah, kan kita boleh tahu R15 itu ini kan tergolong di kelasnya yang paling sorry to say kayak kurang Ya, performanya. betul. Karena kan 150 Ya. kalau kita berbicara tentang standar, Ya. standar ting-ting ya, cuman modal knalpot doang. Iya, iya. Itu kan JSX kan Iya, iya. rajanya, Ya, rajanya. Mau R15 itu CC-nya 155, tapi kan GSX kan dia dari DOAC, Betul. itu overboard. Overboard. Nah, sedangkan Abang punya motor yang R15, kenapa nggak jual ini ganti GSX? Nah, masalah utamanya pastilah kalau ada orang bilang wah suka beda dengan yang lain itu menurut gua bullshit lah. Emang lu ada duitnya beli ini gitu. Jadi gua dulu punyanya ini aja. Jadi gua mikir
motor nih beda lah dengan yang lain kan. Maksudnya jauh lah, apalagi generasi V2, V3, V4 tuh udah bagus-bagus banget kan. Jadi gua awalnya tuh gua mikir apa ya enak motor nih, ya udahlah gua coba aja lah gitu. Dan akhirnya pas gua berjalan, oh beda dengan yang lain. Dan yang lain part-partnya murah. Itu paling dipahami lah. Dari 15 nih partnya murah banget. Murah dia sama kayak making, fiction tuh sama lah. Itu faktornya. Jadi gue pengen beda dengan yang lain aja lah. Salah satu kan halnya itu kan motor ini kan tua. Ya. Motor tua. Jadi dia tidak luput kemungkinan banyak orang nyepelin kayak ibarat motor tua kalah sama ini. Tapi makanya dari itu abang mau nggarap motor ini. Jadi kita buktikan bahwa motor tua itu bisa nyaingi motor-motor yang baru sekarang dengan fiturnya yang lumayan keren-keren. Ya. Nah, untuk habis itu abang memutuskan untuk ke tempat yang baru, ibaratnya aliran yang baru. Nah, yang hal pertama yang abang ubah dalam motor abang itu apa? Pas bongkar pertama kali. Performa. Ya, Performa. Dulu kalau nggak salah gua ya, waktu itu masih 57 lah. Sistem 57. standar. Nah, kalau orang berat 57 high dome. Asik. Nah, jadi Naik kompresi, 57 naik kompresi, terus. porting polish, semua standar itu doang sih. Biar gitu. enak. Itu masih standar. Ya cuma sih standar. Masih standar. Masih standar. Benar-benar kayak cuman enak aja lah gitu, fresh gitu. Nah, udah itu aja. Itu selang waktunya berapa lama tuh pakai motor itu? Oh, Itu udah ada di tes-tes nggak? Udah ada di tes-tes udah nggak? di tes lumayan. Lumayan. Kalau dibilang kenceng enggak, tapi Cuman lebih baik untuk dari yang harian. awal. Jauh beda. 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan. Terus Nah, di akhir 2000, ya buatnya kan pertengahan 2022, akhir 2022. akhirnya bongkar lagi. Ya, bukan lagi. Bongkar lagi dengan yang baru lagi. Yang baru. Waktu itu penyakitnya kalau kata mekanik gua baret. Baret. Nah, Tapi kan kalau yang bongkar pertama kan dia dikasih tahu juga kalau kasar. iya, tapi tipis. Iya kan? Tipis. Sekian kilometer nih bakal Iya. baret. Iya, Akhirnya tipis. terbukti kan? Terbukti. Nah, akhirnya abang tetap mempertahankan yang Ya. itu atau Nah, sebenarnya mempertahankan tuh faktor utamanya udahlah kita buka-bukaan aja budget. budget Itu udah pasti. Nah, gue coba langsung di budget kan. Budget gua nanggung lah. nanggung untuk Jadi membuat gua- spek yang gila-gila. Ya, jadi gue bilang, Bang Fadel, akalin aja dah dulu gitu. Tapi untuk gue worth it sih, dengan 6 bulan bertahan, oke lah. 6 bulan. Dan motor ini dipakai terus kan waktu itu? Masih harian, Terus. masih harian. Masih harian. Nah, abis itu, abis bongkar kedua, akhirnya abang memutuskan untuk ngapain lagi? Upgrade lah. Upgrade. Kalau orang bilang bor up. Borak. Aja udah borak, bincang Iya. ya, bincang. Waktu itu masih dibilangnya bor upnya nanggung sih. Dulu Borapnya masih pakai nanggung. piston berapa? Yang sebelumnya, yang bor up barunya. Iya, yang baru. Bor up waktu itu gue pakai 60. 60. Berarti dari 57 Udah 60. Naik 3 mili. naik 3 mili. Habis itu bongkar lagi kan? Belum. Nah, yang itu tuh 60-nya nanggung. Nanggungnya gimana ya? Maksudnya belum lengkap lah gitu. Belum Gua lengkap. juga belum kayak udah enak banget itu, udah Oh, bener, udah. ya udah nempel-nempelin lah. Nempel-nempelin. Udah enak banget. Cuman waktu itu karena regulasinya gue pengen break, itu tuh tengah atas mainnya. Oh, ternyata. Tengah atas. Jadi serangkan di Sumatera Barat biar kalian tahu guys, supaya kalau misalnya ada beberapa kalau nonton, Ya. kalau lebih bagus nonton. Sebenarnya kita hanya di Sumatera Barat yang cuman tracknya 201, Ya, pendek lah. pendek-pendek. Sedangkan di luar-luar dari Sumatera Barat nggak usah jauh-jauh, Pekanbaru Ya. 402 ya. Sebenarnya Padang bisa dibuat 402, Ya. tapi itu kan yang pakai mobil. Mobil. Yang susahnya kayak yang sisi-sisi besar ya juga kayak 2,5, 201 lawan yang ninja frame rendah ya kita nggak bisa sekuat itulah Iya. untuk 201. Nah ya mungkin itu juga karena tenaganya tengah atas. Ya, tengah atas. Jadi itu udah pernah nyoba kan tes? Udah lumayan lah. Lumayan lah. Yang katanya dulu sama GSE kalah tapi pas Ya. yang spek itu bisa ya. Jangan nyebut hasil. Beberapa oknum aja oknum. Hai. Nyebut oknum. Jangan Kita enak. kan Karena kalau lu nyebut itu ntar yang lain. kita kan to the point aja, Iya sih. ya kan. Kalau masalah standaran kita akui. Iya. GSE kan Ya, pasti lah overboard. Iya, overboard. Nah, jadi abis dari itu abang memutuskan untuk borak. Ya. Tapi kurang maksimal tenaganya. Bukan kurang maksimal. Gua mau main di break, Ah, tapi kan break 201. Iya. Gua nggak mungkin mempertahankan spek yang ini. Iya. Karena dia mainnya tipikal tengah atas kan. Tengah Dan atas. semua halnya. Jadi gua minta sama mekanik gua untuk dibuat 201 bang.
untuk spesialis Ya, 201. 201. Ya, Karena di 2,5 lah paling Ya. maksimal lah. Karena di Sumatera Barat trek kita cuma 201. Ya. Nah, betul juga dia Ya. buat motor memang sengaja untuk race kan, Ya. race. Jadi Resmian lah. resmian 201. Ya. Nah, habis itu bongkar lagi. Bongkar lagi. Bongkar lagi, tapi pistonnya sama nih. Enggak. Enggak, Nggak. asik. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi 3 mili. Ketagihan ya. Kalau soal performa sampai kapanpun kita ketagihan. Ya, naik lagi 3 mili. Nah, naik Sebenarnya lagi. naik 3 mili ini Nah, untuk mendongkrak lah dongkrak. part-part yang disuruh mekanik gua. Oh. Kalau mempertahankan 60 kurang lah ibaratnya. Kurang. Oke. Gua naik lagi 3 mili. Jadi berapa? 63. 63. Asik. Habis 63 apa aja selain piston yang diapain? Kalian bisa tahu pengetahuan isi dapur nggak usah dikasih tahu. Yang mesin, Ya. yang kelihatan aja kali ya. Hmm. Dari bawah lah. Di bawah. Nah, di bandul ini gua nggak tahu diapain mekanik gua. Iya, itu kan gua rahasia. nggak tahu. Nggak Kita tahu ya. rahasia. Gua nggak tahu, tapi Ya. yang jelas stang sere dari TKRJ. 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 Itu berapaan nih? Tergantung sih, tergantung. Nah, nanti kita bahas soal budget. Kalau Sekarang apa harga. aja TKRJ? Ya, jangan lah terus istilah dah. Kalau TKRJ. harga. Stang seher tuh ntar dikasih tahu ya bentuknya kayak mana. Orang nggak tahu stang seher. Ini bilang stang Kalau harga yang nanti lah. Yang kalian tuh bakanan. Nah. Bakanan dari MG. Jadi sekarang motornya kan Aslinya kan koplingnya bukan di sebelah kanan kan? Iya. Masih Nah, ke di kiri. kiri ya? Stut ininya. Iya, stutnya Nah, sebelah sekarang kanan kan? Ya. Oke. Nah, pere 5. Pernya udah 5. Kampasnya makin GR. Oke. Pere gue nggak tahu karena bawaan dari MG. Oke. Gue nggak tahu. Mungkin MG punya. Itu aja sih terus. TB lah. TB. TB gue pakai 36 dari NX7. RX 7. Brand yang baru-baru lah, baru murah bagus. Velo gue pakai Forsim. Porsi. Nah, Forsim ini kenapa gue pakai? Karena dia bisa ngatur ukur panjang punya kan. Jadi dia bisa di stressor Ya. pendek. Terus TPS-nya gue pakai BRT. Berarti BRT. Ya apa ya? Di head lah, di head. Noken gue pakai seri R dari Seri R, BRT. dari BRT. Nah, kalau itu gue nggak bisa nyebut. Ya, itu karena Ya. ada rahasia bukan Bukan pure gimana untuk ya? bukan kita beli habis itu Ya, kita pasang bukan. ya. Diolah lagi kan. Ya, itulah Bahasa bahasanya. kasarnya diolah lagi. Tapi itu rahasia bengkel dong. Rahasia. Ya, terus. Mekanik gue bilang jangan Ya, lah. jangan. Nah, terus Head gue pakai standar. head pakai standar. Head standar bawaan dari motornya, cuma digedein. Digedein. Jadi Jadi 2320. oh, klepnya dibesarin. Iya, Klepnya dibesarin. Diklepin. Jadi digedein 2320. Nah, Batang klepnya pakai NPP kalau nggak salah. NPP. Punya FU dipotong lagi. Nah, NPP. Terus per klepnya gue pakai 2 Japan. Tapi NPP kan kebanyakan orang nggak mau pakai. Karena ragu. Bukan Iya lagi kan? tadinya tadinya. nih dia mau buatnya 2320 setengah. Dan dibeli sama mekanik gua, tapi dia mikir udah 2320 aja dipotong aja tuh. Oke, Tapi kalau kan- secara ini aman lah. Hasil kan sampai sekarang masih aman. Nah, tapi kalau lu dengar motor ini, kalau lu bisa datang ya ke bengkel, lu dengar motor ini emang gak berisik. Ya. Karena setelan klepnya longgar, Oh, mekanik gue buat. Kayak gitulah. Bukan hanya steering club kayaknya. Apa Mungkin ya, kan bisa pokoknya- mempengaruhi iya, juga. Pokoknya agak Karena berisik kan lah. custom kan, Cuk. Nah, terus per klepnya pakai R2 Japan. R2 Japan nih kalau di itu Herex lah bahasa pakai. Herex gue tahu deh situ. Terus apa ya? Injektor. Injektor pakai Pakai DC. sub. Sum. Berapa DC? cc? CC sama. Sorry ya guys kalau ada bunyi-bunyi itu karena kita syutingnya di bengkel kita dekat jalan. Jadi harap dimaklumi. Oke? CC sama kayak 150 cc. Oke. Cuman hole-nya beda. Berapa Lubang tembaknya udah beda. Berapa? 10. 10. Sandarnya emang berapa sih? Kalau nggak salah 6 atau 8, nggak tahu lah. Pokoknya itulah. Busi masih pakai apa? Busi standar ya. Busi standar. Biasa, kan masih aman lah. Terus apa lagi? Kayaknya Udah nggak kan? ada ya. Kayaknya ya. Kalau nggak mesin ada. udah ada. Kayaknya, gue Udah. lupa. Kayaknya. Nah, kalau untuk biaya mesin semuanya Waduh, nggak bisa lah. nggak bisa ya? Karena gini loh, mesin nih, menurut gua ya, asik. yang mahal tuh bukan partnya, risetnya. Risetnya yang mahal. Jadi Bang Rafi ini suka kali meriset guys. Ya. Nah, dia lagi kerja bisa aja tuh nonton YouTube Ya. ataupun nonton TikTok, ada hal baru konsultasi. Kita coba ya, risetnya konsultasi. lah. Kita jadi part-part yang di motornya ini nggak selebihnya mahal, Ya, nggak mahal. nggak selebihnya mahal. Jadi kalau mau kencang itu nggak harus mahal kan Bang? Ya, betul. Nah, tapi ada olahan dikit. Ya. Olahan dikit. Nah, mungkin daerah mesin itu. Nah, kabar-kabarnya Abang mau bongkar lagi. Ya. Mau bongkar lagi. Bongkar lagi. Nah, kita tapi sebelum kita mau bilang kebongkar lagi, motornya kan, nah ini kan udah ada tanda-tanda nih. Oh iya. Ini tanda-tandanya kan tanda-tanda apa nih? Ya resmian. Resmiin kan. Nah, Kata orang, motor kata ini
udah berapa kali untuk turun ke race resmi? Masih minim lah. Masih minim. Karena kita kan masih riset juga kan. Riset terus Riset. mungkin ya minim lah, masih minim. Belum sampai setahun kan dia main? Belum sampai kan? bulanan lah. Ya, karena Masih minim. masih minim. Udah berapa kali sih? 3 kali? 2 kali? 4 kali ya? Ikut eventnya. Ya, 3. 3 kali kan? 3 kali. Dia baru 3 kali guys di tahun itu. Dan kemarin sebenarnya mau turun akhir tahun, tapi kan karena kita di sini ya gagal. dikarenakan di sini kan kita tracknya cuman pakai dari landasan lanut ya guys. Jadi ada apa ya, perintah dari Panglima yang nggak bolehin kalau misalnya di situ memakai apalah alat-alat aparatur negara lah Ya, gitu, untuk netral untuk pilpres. Jadi motor ini udah 3 kali. Nah, Ya. time-nya gimana? Temnya sih. Nah, temnya tuh kayaknya kalau tem ini kan ibaratnya ini kalau Oke-okean. feedback tuh ya menurut gua masih awam soalnya masih baru lah. Nggak cari kencang, Nggak cari cari kencang. tepat gitu. Tepat-tepatan lah, motor lu mainnya di mana udah stabilin aja, kita cari piala kan. Kalau masalah time, ada yang event kecepatan time-nya. Maksudnya tuh kayak kita misalnya di 9, Ya. tapi dapetnya 10 misalnya. Yang ada lagi Itu yang kemunduran bukan kecepatan. kemudian ada juga ada juga kecepatan. Hmm. Gua ngambil di 9,5 atau 10, dia 9 gitu. Tapi untuk tem gimana ya gue bilang? Masih Masih nanggung. nanggung lah ibaratnya. Dia tuh gimana ya? Nanggung lah. Ibaratnya belum deket banget sama tem yang gue pengen. Karena dulu waktu pertama kali ngikut ke drag, kebetulan motor ini kan saya yang bawa. Ya. Saya yang bawa. Ada jokinya. Ya, saya dipercayain dari Bang Rafi, Ya. saya yang bawa. Jadi motor ini pada saat yang pertama kita ambil bracket berapa? Awal 9,5. Dia 9,5. 9,5. Cuman karena kita motor ini buru-buru guys, kita jujur kurang prepare waktu itu, buru-buru. Teman kita mau cari gimana berapa time-nya doang. Jadi main dari bracket 9,5, akhirnya kita dapat 10,8. 10 kecil lah. 10 kecil lah. Kalau 10 dapat. Ya, 10 dapat cuma bukan 10,800 ya, 10,008. Ya. 10,008. Nah, habis itu kita udah tahu nih kalau misalnya motor ini segitu, bracketnya 10. Kita tes time gitu, konsisten di 10. Tapi habis itu, nah namanya kita, Bang Rapi juga suka ngeriset dan mekanik kita juga suka meriset. Nah, pada saat ke event keduanya, kita main lagi. Kita mau ambil 10 guys. Ya. Bracket 10. Bracket 10 cuman kita udah ada risetan baru di motor. Rupanya pada saat kedua tembus 9 kan. 9,5 gitu lah, 9,5. Nah, 9 kecil lah. 9 kecil. Nah, jadi semakin kita ambil semakin kecil. Ya. Nah, itu makanya motornya masih awam, masih di riset. Memang kalau untuk track recordnya untuk nyaingi, ya itu udah kalian udah tahu lah pasti kalau mau disaingi. Tapi kalau untuk kita cari motor ini untuk keresmian. Ya. Rapi pun dia pengen motor ini ada prestasinya, bukan hanya sekedar untuk main mau di bore up, mau diapain. Kita yang cari prestasinya. Karena modal kecap doang kencang aja, prestasi nggak ada, bodo amat ya. Ya karena kan gue mikir ya, orang tuh buat banyak lah hal. Ada yang buat konten, Ya. ada yang happy gitu, pengen seneng-seneng lihat aja motor gue. Lebih ke tepatnya gue pengen dapat lah apa yang gue buat tuh, dapat suatu anugerah lah atau reward dari apa yang gue buat. Nah, selain dari itu kan cerita dragnya, selain dari itu dari mesin, otomatis abang tuh harus ada pengupgradean dong. Dari segi apa? Nah, yang tadi, yang kita time-nya 10 itu masih pakai pelek ini atau pelek yang sebelumnya ya? Pelek ini? Pelek ini ya? Oh, berarti udah diganti ya? Udah. Ya, udah diganti. Udah. Sebenarnya peleknya pelek standar guys, cuman di downsize aja. Iya. Downsize. Tapi pada saat udah ganti ini, bobotnya jauh beda. Jauh. Segitu ngaruhnya untuk tukar di kaki-kaki guys, Iya. untuk kaki-kaki kecil. Terus apalagi selain itu bang untuk mensupport. Nah sekarang knalpot. Sebelumnya kita pakai knalpot Proliner kan? Ya, Proliner. Nah sekarang kenapa di Proliner tuh bang tukar? Apa yang berarti? kurang. Kurang. Ya menurut gue diameternya kurang besar aja sih. Diameter Itu pikiran gue ya, Oh, iya. karena gue nggak tahu gini Iya. nih, alur ininya kayak lebih kecil gitu. Iya. Ukuran-ukuran P1, Iya, iya, P2 ya gitu. Nah ini ide abang dari apa? Joe. Joe. Jadi Joy gue minta abang bisa nggak buatin untuk Request. kedua, ya ibaratnya gitu lah, bisa bang, bisa. Ini lagi pas sih.
Tapi ini kan request kan, sesuai dengan. Enggak juga ya. Ya nggak tahu lah. Asik. Nggak tahu lah, bisa lah. Oke, Atau ke request. Joe gue minta buatin. Nah, oke. Terus linsernya pakai R2. R2. R2 nih risetan ini. Mekanik gua. Basicnya nih motor Untuk slip board up. engine ya? Nah, board up bebek. Kayaknya iya Kan sih. slip engine. Bisa jadi bebek-bebekan kayak Revo, Karisma. Ya itu kan slip engine. Ya itulah. Gua nggak tahu juga. Andai. Nah inilah. Ah, oke. Jadi mekanik gua minta gua Coba pakai itu. beli. Enak. Pas, pokoknya pas. Nah, enak. Nah, Enak suara juga enak. ada satu yang janggal bang. Selain Apa? abang memakai velo dan lainnya untuk daerah performa ya. Ya. Kenapa radiator abang masih standar? Jadi mana ya? Radiator standar ini permasalahannya karena ini motor nggak harian ya. Ya. Nggak harian. Untuk Alhamdulillah. sekaligus gitu Ya, ya. alhamdulillahnya nggak pernah panas banget. Oh, iya. Jadi waktu itu gue pernah minta ke Bang Badel, Bang kalau diganti lebih gede gimana? Katanya overcoolant jadi ya. Takut. Ya, takut kedinginan, ya overcooling. takutnya kedinginan malah nggak naik. Bagus sih bagus, tapi Ya. kan takut. Ya tapi ini next lah, gue pasti ganti. Karena kan next lagi kan berbunga lagi. Iya. Asik. Next gue ganti lah. Tapi dia nggak gede-gede amat, lumayan lah. Ya Inggrisnya tipikal apa? radiatornya Bukan. bukan lebar panjang. Lebar panjang. Ya ada lah merek. Oke. Oke, untuk bagian performa itu aja yang bisa kita sampaikan. Selain itu ECU kita Oh, iya. memakai Juken. Juken. Juken yang hijau. 5 Juken plus. hijau. 5 plus. Dua. Ada rencana mau ganti yang lain atau Dua masih band. itu? Belum lah, kalau untuk sekarang masih enak Juken sih. udah enak ya sebenarnya. Enggak, Juken tuh sebenarnya kalau dibilang oke-okean lah. Oke. Oke-okean. Dalam Tapi hal kalau oke-okean, oke-okean ini kadang ada yang dapat bagus banget, bertahan sampai lama, atau ada yang enggak. Tapi gua percaya ya kalau Juken ini jangan sering disetting lah. kenapa? Ya itu takutnya error. Anda menyinggung saya. Ya, pokoknya jangan sering disetting lah. Takut Oke. error. Pokoknya kalau lu udah paten dengan itu udah nggak sih. Ya, tapi kalau menurut gua, emang Juken itu sebenarnya betul kata berapa yang angin-anginan tapi apa? Ya. Tapi menurut gua udah cukup sih. Cukup. Ya kalau dibilang untuk budget pelajar cukup banget. Tapi kalau lu punya duit lebih ya pastilah. Siapa yang nggak mau lebih? Ya, Siapa yang nggak mau lebih dari siapa yang itu? nggak mau araser, Ya, siapa yang nggak mau rumah araser. kan bagus. Itu juga sih. Dan gua ada juga dari pengalaman gua selama pakai Juken, ya sejauh ini ya worth it lah untuk yang budgetnya mungkin yang ya masih Budget pelajar lah. budget pelajar, tapi untuk mendapatkan performanya lumayan lah. Ya. Meskipun waktu itu gua baru beli 5 hari, kemudian jebol lucu saya. Ya BRT. BRT. Tapi gua udah klaim, untungnya BRT dengan 8 BRT the best. The best. BRT kan Banteng Racing Team. Ya. Nah, jadi Ecu pakai itu guys. Untuk yang lain, abang pakai power up kan? Nggak. Oh, belum ya? Belum pakai power up. Power up gue pakai punya adik gue. Nanti next ya, time. nanti Bisa kita tahu akan lah. review lagi. Buat kalian Karena kita udah gimana ya? Kebetulan kita di bengkel ada beberapa yang memang Ya. kerjaannya itu Ya. suka nguliti kabel-kabel, dan dia udah barannya udah mau buat, kalau nggak salah ada di situ, Ya. dia buat power up-nya sendiri. Nah, kita kemarin udah riset di NMAX, rupanya sama kayak kompetitor lainnya, kayak Mitsubishi, kayak Motoran dan yang lain sama. Jadi kita coba aja pakai produk kita. Next lah di kontes Ya. selanjutnya. Nah, semuanya udah nih untuk masalah performa, full pump ngapain? Apa ya? Bahas. Iya nggak. Terus kita bahas untuk apanya, supportnya yang lain lah. Ya. Untuk yang lain, kayak kita mulai dari bagian cockpit. Kokpit. Cockpit apa aja yang abang ganti? Kokpit apa sih ini namanya? Gue lupa. Stang. Oh, triple cam. Nah, triple cam standar. Triple cam Nggak standar. ada. Cuman stang pakai Bipro. Stang pakai Bipro. Gue lupa derajatnya berapa, pokoknya pakai Bipro. Ya. Terus mesinnya gue pakai mesin Thailand. Orang udah pada tahu lah. Sebelumnya pakai mesin murah. Pakai TAD jatuh. jatuh. Ini patah. Patah. Ya. Nah, ini berapaan kalau di sini? Murah 400-an. 400-an. Pokoknya kalau orang bilang mesin Thailand, orang banyak tahu lah. Murah meriah. Bukan mesin ori. Kalau apanya? Agak spontan. Gas spontan gue pakai TAD. Lagi brand lagi naik lah, masalah punya orang Jawa, tapi nggak tahu. Koplingnya R25. Oh R25 pasti. Pasti. Kopling the best. Kopling the best. R25. Kan ya bagus lah. Tuh. Itu aja deh. Itu aja. Terus tombol-tombolan juga dari TAD, ala-ala racing, udah gitu. Udah kayaknya. Enggak ada speedo standar, semua Itu standar. Untuk bagian kaki-kaki apa aja bang?
Kalau kaki-kaki sebenarnya simpel aja sih. Gua akuin motor gua belum hedon-hedon amat sih kalau untuk itu. Tapi ini untuk kayak apa ya? Ibaratnya mau bantu lah. Oh, supportnya. Ya, supportnya aja. Tapi kalau brandnya belum Belum yang apa lah, ibaratnya belum yang terlalu over budget. Ya over budget lah. Gue juga pengen lah. Ya. Nah, Siapa yang nggak pengen Brembo? pelek gue pakai di ID standar Vega warna hitam. Iya. Jadi 160. Cuman minus ini lebih berat. Lebih berat. Ya, berat dia daripada pelek-pelek variasi yang biasanya. Cuman plusnya dia kuat. 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 Jari-jari gue pakai TDR. Iya. Terus tromol gue pakai Ori Jupiter MX. Baut 4 kalau orang bisa sebut baut 4. Cakram gue pakai Rated X Drive. Kurang meriah. Terus selang rem gue pakai DDR. Belakang ya? Ya, ada Belakang pakai belakang. DDR. Itu bracketnya buat sendiri tapi belum gue cat jadi berkarat lah. Masih reset lah. Masalah Nah, itu. cuman kalau pakai tromol ini, Hah? kalian harus itu dulu apa namanya bikin bosingannya karena beda. Nggak PNP lah ibaratnya. Ya, Buat- diolah lagi ya, lah. diolah lagi lah. Nah, itu sih. Tuh ban gue pakai Michelin Pilot Street Radial. Ukurannya 90/80. Depan belakang sama ukurannya. Nah, yang belakang 100/80. Oke, mungkin itu aja. Dan salah satu diet bobotnya selain dari apa namanya, peleknya udah diganti, kemudian memang setelannya Bang Rafiq dengan apa sih nama setelannya ini? Kalau pakai trondol Iya, trondol, kita kencang lah. kagak ini ya. Asik. Kagak ini pelan gimana? Nah, habis itu di bagian sebelah kiri rantai udah pakai 415. Ya, 415 full set dari SS. Gua lupa belakangnya ya. Ukuran belakang lupa 45 atau 47 lupa, tapi depannya 13. 47. Ya, 47. belakangnya depannya 13. 13. Jadi ini tipikalnya di bawah. Bawah. Tarikannya Berarti bawah. memang untuk 201. Yoi. Ada lawannya tuh, gesek yang baru jadi kemarin. Iya, Asik. jangan sebut lah. Oh, Kita Sun akan review gesek itu. Ya, itu harus tuh. Karena dia baru Ya. hidup, sebelum hidup aja udah banyak lawan. Apalagi udah hidup. Lagi ngeri-ngeri banget. Iya, apalagi Sumatera Barat. Geseknya lagi di Sumatera. Asik. Nah, selain itu untuk ke depan apa aja yang Abang akan perbarui motor ini? Kan ada rencana tuh mau Ada. refresh lah. Udah Ada. mau setahun. Ada. Ya guys, udah mau setahun. Awet loh. Awet Udah kan? dikasa-kasa. Ya karena mungkin nggak harian juga kali. Hariannya. Nggak Dan motor ini udah berhenti harian semenjak dia udah dapat kerja. di luar kota. Ya memang gua pengennya ini motor bukan harian lah. Karena berat lah kerja motor kalau udah naik upgrade mesin itu jadi harian itu berat. Ya kalau ada aja banyak kok influencer yang di Jawa banyak pakai harian itu tergantung saku-saku. Saku-saku satu lagi tergantung tangan sih. Ya tangan sih. Dan kemarin ini sempat trouble juga. Ini baru selesai Ya, kan trouble-nya. Ya. Olinya nyember. Kita tes-tes kemarin kan Bang. Ya. Untuk ke depan mungkin Bang akan refresh ulang, ya kan? Refresh, Dan upgrade. Ya, karena ini gue jujur aja ini belum spek yang gue mau. Pas. Belum gue mau. Jadi mau sampai Temnya- stok berapa? Nah, emang itu terakhir kayak. Ya ini itu Terakhir tapi di apa? maksimalkan. Di maksimal di pokoknya di semuanya kayak magnet bubut, rasio ganti Magnet gitu. bubut. Anda kayak kawan saya yang pakai gesek gitu. Ya pokoknya kayak itulah, rasio Bubut ganti. magnet Anda. Ini ukurannya kayak finalnya di sana. Ah, Ya, finalnya di sana, cuman benar-benar kayak dipatenin lah. Itu masih belum lah, masih belum bisa dikasih. Pokoknya gua pasti. sip. Nanti ada lah kontennya lagi kan. Asik. Arem ada rencana ganti? Rem apa nih? Arem. Arem ada. Ada. Ini arem nih gua nih jujur ya. Waktu itu mekanik, gua pernah minta long. Long arm kan, panjang. Ada adik saya tuh. Nah, betul. jadi mekanik gue bilang nggak usah, Ah. nggak usah. Gue nggak ngerti ya kenapa mekanik gue bilang pokoknya bilang aja pokoknya Yang pendek. armnya pendek aja. Gua kalau kalian yang tahu tolong komen dah di. Kita sama-sama nggak tahu. Apa maksudnya kenapa mekanik gue suruh yang pendek aja? Itu Kalau pendek. nggak salah saya, kalau misalnya panjang dia sprintnya lebih apa namanya? Kalau start tuh ngepot-ngepot. Iya nggak tahu lah. Oke. Kalau gue nggak. kalau agak ke dalam dia sprint kagak, tapi motornya gini-gini. Ya. Pokoknya itulah lebih jos katanya. Soalnya ada dari saya tuh long arm enggak. Kalau start satunya ke kiri, duanya ke kanan. Yang Alhasil, nonton pasti tahu. iya yang nonton pasti tahu dia seleb TikTok. Lumayan banget terkenal. Motornya ada juga di sini, tapi mesinnya di bawah tuh. Nanti review kan? Ada Nanti masukan. review. Nanti kalau misalnya dia udah naik mesin kita review. Siapa nggak tahu? Antasari. Nah, Oke, mungkin itu aja yang abang akan lakukan ke depan. Ya, pasti. Nah, yang pasti kita wajib review yang kedua kali.
Ya. Untuk apa? Sekilas yang lain masih standar, dia masih pakai lampu. Seharusnya dia harus pakai lampu. Kalau windshield ya kalian paling bisa ganti sendiri lah. Ya, windshield ya, itu murah, udah ya. banyak. Dia masih pakai lampu jadi masih dipertahankan standarnya. Padahal gue udah pernah minta copot, ya kan? Tapi Sun, semoga ini bisa dapat jala. Ya, min. Jala, siapa tahu Marapi banyak cuan, kita coba di Jawa. Ya. Insya Allah. Pengen. Nggak usah di Jawa deh, Pekanbaru gitu. Ya, siapa yang nggak mau tuh? Siapa nggak mau kan? Banyak lagi yang harus kita maksimalkan. Ya. Iya, ini lupa kita bahas. Ustaz pakai apa, Bang? Terus saya pakai DKT Ninja. Ini Ustaz dari Medan. Thailand lah, dari DKT kan. Nah, pokoknya Ninja, tapi apa di shop itu udah Apa? toko oren. Toko oren. Toko oren udah apa? Kasih bracketnya jadi penpack sini. Nah, terus masterin ini ya pakai KTC Racing. Terus pakai apa nih? Gua nggak tahu lah. Pokoknya ada Berbalik, ya, berbalik. berbalik biar cepet baliknya. Kenapa nggak pakai Bipro? Gak ada duit. Jadi kesimpulannya kencang nggak harus mahal ya? Ya, Kencang nggak harus mahal. Cuman kalau mahal udah pasti kencang. Ya, Asik. Jadi itu aja mungkin konten hari ini. Terima kasih. Ini semakin semangat kita buat kontennya. Ya. Semoga kita akan review-review terus. Saksikan terus channel ini. Terima kasih untuk Barapi. Ya, tentu Terima kasih untuk semuanya di balik layar banyak. Dan ya soon kita akan kontenin motor lagi. Entah siapa kita nggak tahu. Atau GSX, CBR, Ya, Pablo, ya kan? pokoknya kalau kalian warga lokal Sumbar tahu lah sama motor ini. Apalagi di Padang. Ini. Nah, ini mah nggak tahu orang. Motor ini. Ini nggak tahu orang. Iya. Banyak nggak tahu. Pokoknya yang nextnya tuh Iya. banyak tahu lah orang. Pasti tahu sudah. Nah, kita akan review lebih apa. Kalau misalnya teman-teman yang berada di Sumatera Barat yang ingin kita review, jangan sungkan-sungkan. Kita mau review ya kita review. Iya. Ya kayak channel gue yang lama lah. Mau siapapun. Kalau dulu kan kita masih konsepnya nge-review yang Ya. modifan. Kalau sekarang bukan hanya konsep. Apapun cerita yang dari Anda yang membuat viewers kita naik itu terima. Iya. Diterima. Karena sekarang marketnya ya kayak motor kayak gini. Iyalah. Karena kan sekarang dengan adanya TikTok, Ya. TikTok malah sekarang orang lebih enak nonton TikTok daripada YouTube karena potongan dari TikTok YouTube Nah, jadi masukin ke TikTok. Betul. Karena kita kebetulan ada seleb TikTok, jadi kita Nah, bisa. nanti kalian tahu lah. Pak, yakin gua tahu. Yakin kalian? Ya. Oke, mungkin sekian dari kita. Gua sama Bang Rapi. See you next time. Thank you guys. Itu guys, sudah.